Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Toyo Lada SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah kasih yang mengubah menjadi sahabat Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil Yohanes, Yesus memberikan perintah yang sangat mendalam kepada para murid-Nya. Ini adalah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam konteks ini, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan yang saling mendukung dan saling mengasihi di antara para pengikutnya. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang bersifat sementara atau berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan kasih yang tulus dan tanpa syarat, yang mencerminkan kasih yang telah Dia tunjukkan kepada kita. Yesus melanjutkan dengan menyatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah pengingat yang kuat tentang pengorbanan sejati. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan egoisme dan kepentingan diri, Yesus mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang arti kasih sejati, arti kasih yang mengharuskan kita untuk berani berkorban, baik waktu, tenaga, maupun hidup demi orang lain. Ini adalah panggilan untuk menjadi lebih dari sekedar teman. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat yang siap berkorban dan dipanggil untuk menjadi pengikutnya. Yesus mengatakan bahwa kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Ini adalah pernyataan luar biasa. Tetapi kita harus menunjukkan hubungan kedekatan ini, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
Di akhir perikop ini, Yesus menekankan bahwa kita dipilih dan ditentukan untuk pergi dan menghasilkan buah, serta agar buah kita itu tetap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menghasilkan dampak yang nyata. Buah yang dimaksud adalah hasil dari kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain, serta pengaruh positif yang kita bawa ke dalam dunia. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan berkat bagi orang lain, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Kristus. Renungan ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan kembali bagaimana kita menghidupi perintah kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah mengasihi sesama ataupun diri kita sendiri? Apakah kita sudah bersedia atau rela berkorban demi kepentingan orang banyak? Marilah yuk kita tetap berdoa kepada Tuhan agar kita diberi hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain dan keberanian untuk menunjukkan kasih-Nya di dalam tindakan kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi sahabat Kristus yang sejati, yang tidak hanya menerima kasih, tetapi juga membagikannya kepada dunia sekitar. Akhirnya, mari kita ingat bahwa kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain adalah cerminan dari kasih yang kita terima dari Kristus. Semoga, amin. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati